Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, dosen, penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Andi Ibrahim, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 22 Pitue, Kabupaten Sidendren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dengan NIM 21001123420 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Izinkan saya pada hari ini melaksanakan video pembelajaran pada kelas 8 dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Baik, Nanda sekalian, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum itu saya mau mengecek dulu kesiapan Anda untuk belajar. Bagi yang belum masuk bajunya, silahkan dikasih masuk bajunya. HP-nya tidak ada lagi yang disentuh. Kemudian tempat duduk kalian ini kan sudah diatur ya, berdasarkan gaya belajar kalian sebagaimana pertemuan kita sebelumnya. Di sini ada gaya belajar kinestetik, di sini ada visual, di sini ada audio, ya. Baik Nanda sekalian, sebelum itu coba ketua kelas Agung, silakan disiapkan dulu. Coba sebelum disiapkan dicek juga kehadiran teman-temannya. Hadir semua ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebagai komitmen kita pada kebangsaan, komitmen kita pada cinta tanah air, maka kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, manapun kaya, di sanalah aku berdiri, dari bangku hidup. Indonesia pada kesempatan ini kita akan masuk kepada materi bab 3, menjadi pribadi yang berintegritas dengan amanah dan jujur. Nah, ini penting untuk Anda sekalian, untuk kita senantiasa belajar ya, apalagi dalam aspek persoalan akhlak-akhlak mulia. Karena kenapa? Ini menjadi penting sebab kita harus tahu di dalam diri kita harus melekat harus melekat pengetahuan tentang akhlak mulia. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 3, menjadi pribadi yang berintegritas dan dengan amanah dan jujur. Di pertemuan kita sebelumnya itu pada bab 2 membahas tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, salah satu kitab yang wajib kita imani adalah Al-Qur'an. Nah, kalau begitu kita harus menaati apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Al-Qur'an adalah menjadi amanah dan jujur. Ingat ayat tentang proses penciptaan manusia, tujuannya apa? Ketika dibacakan ketika dituliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin, pengganti Allah. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, kita sebagai pengganti Allah di muka bumi, ditugaskan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Nah, salah satunya harus dengan kejujuran, harus dengan amanah. Nah, itulah kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Nah, baik, Nanda sekalian,
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang kemudian diharapkan harus dicapai, yang diharapkan dicapai pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur, cara berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, ada juga tambahnya lagi, serta meyakini bahwa Allah Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali ini. Contohnya misalnya kita kan beriman juga kepada malaikat. Ada 2 malaikat yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Siapa nama malaikatnya? Raqib dan Atid. Nah, itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan dan menjelaskan hikmah dari sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Nah, ini penting, ada di sini harus digarisbawahi, akan mempertanggungjawabkan. Nah, nanti kita akan pertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Allah. Contoh, apa namanya ini? Tangan. Nah, kita nanti akan ditanya, ini tangan tak waktu tak hidup, apa yang kerja? Mata tak? Apa yang lihat mata tak nanti? Apakah kita melihat yang berbuat dosa atau justru kita menonton apalagi namanya video-video dakwah? Nah, seperti itu ya. Oke, baik, Nanda sekalian. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita terlebih dahulu harus mengetahui beberapa hal yang kemudian penting untuk kita ketahui. Nah, kita mulai dengan satu pertanyaan dulu. Mengapa kejujuran dan amanah penting untuk dipahami dan dipelajari? Kira-kira kenapa kejujuran dan amanah itu penting untuk dipelajari? Agar apa kira-kira? Supaya kita paham dan tahu. Ya, supaya kita paham dan tahu bagaimana sebenarnya kejujuran itu. Bagaimana sebenarnya pentingnya ini amanah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak tahu apa lawannya dari orang yang tidak amanah, apa lawannya orang yang tidak jujur? Apa? Berbohong atau dusta. Nah, ini tadi bagaimana akibat kalau kita tidak jujur? Bagaimana kira-kira kalau ada teman yang tidak jujur? Tidak dapat dipercaya, kalimatnya tidak akan lagi kemudian dipercaya kalau ada janjinya. Seperti itu ya. Nah, oke, Nanda sekalian, selanjutnya kita terlebih dahulu menonton video berikut. Oke. Silakan diperhatikan. Pemberantasan korupsi menetapkan 6 tersangka kasus pencurian uang rakyat dan uang sosial atau bansos beras untuk keluarga penerimaan manfaat dan program keluarga harapan Kementerian Sosial tahun 2020. 6 tersangka tersebut adalah Dirut Mitra Energi Persada sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada. Dari hasil tontonan kita tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dan apa kira-kira penyebabnya? Tadi itu yang ditonton video apa? Video korupsi. Kalau korupsi itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak jujur. Karena tidak apa lagi? Karena tidak amanah. Jadi korupsi itu bisa terjadi itu karena kalau kita tidak jujur dan tidak amanah. Nah, kita lihat dulu dari segi efek yang dibuat dari korupsi. Contoh tadi ada korupsi bansos. Tahu bansos? Apa kepanjangannya bansos? Bantuan sosial. Bayangkan bantuan sosial yang ditujukan untuk rakyat miskin supaya rakyat masyarakat miskin itu bisa terbantu, dikorupsi, diambil haknya, itu zolimnya luar biasa. Tadi juga bisa dilihat ada tadi yang korupsi, ada beberapa pejabat. Nah, artinya kan mereka sebenarnya harusnya menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat. Nah, kalau dilihat lagi dari sisi kita sendiri, tadi ada hukumannya, apa tadi hukumannya kalau korupsi? Penjara seumur hidup. Nah, ada di sini yang bercita-cita hidup di penjara seumur hidup? Jadi
Hati-hati ya, itu tadi nominalnya mungkin luar biasa, bayangkan tadi 27 triliun. Berapa jajan tak Yuda kalau ke sekolah Ki? 20.000 ya? Berapa? Oh 15. Aku kira, misalnya ada yang di kita 15.000 atau ada 20.000. Dia bayangkan kalau kita pegang uang 27 triliun. Nah, tapi hidup di penjara. Nah, nanti juga di akhirat kita ditanya, dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyaknya misalnya ketidakamanan dan ketidakjujuran atau misalnya kita korupsi, maka itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Tidak sebanding dengan nominal. Nah, kemudian Nanda sekalian, ini adalah hal yang menjadi penting terkait menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ini pada aspek jujur. Jujur ini ada 3 tahapan. Nah, dimulai kemudian dari pikiran, kemudian perkataan, dan perbuatan. Nah, sedangkan kalau kita sudah melekat dalam diri kita, ini kan ada beberapa tahapan. Kalau ini kejujuran ada 3. Ini tadi pikiran, perkataan, kemudian perbuatan. Kalau amanah, dia ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Jadi ada 3 tahapan tentang amanah, kejujuran juga ada 3. Nah, kalau semuanya sudah melekat pada diri kita, maka lahirlah pribadi yang berintegritas. Nah, imannya meningkat, terhindar dari sifat munafik, dipercaya banyak orang, memperoleh kebaikan dunia, hidup tenang dan bahagia, di akhirat masuk surga. Apa cita-cita yang paling tinggi? Masuk surga. Jadi kalau misalnya mungkin ditanya ke orang lain bilang, apa cita-cita tak? Menjadi polisi, menjadi tentara. Tapi cita-cita yang paling tinggi adalah masuk ke dalam surga. Ya, jadi seperti itu ya Nanda sekalian. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang makna dari kejujuran. Kejujuran adalah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap individu. Maksudnya setiap orang harus jujur. Tidak peduli dia anak-anak, orang dewasa, orang tua, orang kaya atau orang miskin, harus memiliki sifat terpuji yaitu jujur. Kemudian dengan kejujuran seorang akan dihormati, dipercaya dan membawa kebaikan dalam hidupnya, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, ini ada contohnya di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, oke, baik. Selanjutnya amanah. Nah, amanah ini adalah kemampuan untuk menjaga dan menjalankan kepercayaan diberikan orang lain kepada kita. Seorang yang amanah selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Contohnya di rumah, menjaga tugas yang diberikan oleh orang tua. Apa tugas yang diberikan oleh orang tua? Cuci piring ya, ada ditugaskan sama orang tua yang cuci piring ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ke sekolah apa nasuruhkan ke orang tua tak? Pergi belajar. Nah, kemudian kalau di masyarakat kita melakukan, kita misalnya nanti kalau besar mungkin ada tetangga tak, ada teman tak, maka perlakukan dia dengan baik. Kalau pinjam pulpennya teman tak, kasih kembali. Jangan pura-pura lupa baru tersimpan tas tak, baru ambil pulpennya teman tak. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke manfaat kejujuran, saya lihat ada yang sudah mulai matanya redup. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih ingat yel-yelnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita lanjut sedikit ya. Nanda harus terus semangat. Kemudian manfaat jujur dan amanah. Ini yang paling penting. Kita harus tahu apa manfaat jujur dan kemudian amanah. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Pasti mau semakin dipercaya toh? Mau semakin dipercaya sama orang tua tak? Mau dipercaya sama guru tak? Mau dipercaya sama teman tak?
Kalau ada orang yang tidak dipercaya atau dia tidak aman dan tidak jujur, maka tidak ada temannya. Nah, nanti dia jalan sendiri, pulang sendiri, belajar sendiri. Nah, makanya penting untuk memiliki sifat amanah agar mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian membawa ketentraman dan kedamaian. Coba, senang kita kalau berteman sama orang yang tidak jujur? Senang kita sama teman yang tidak amanah. Contoh misalnya, ini temanku biasa nambi saja pulpenku, kira-kira ndak was-was kita kalau sementara menulis lengah sedikit pulpen hilang. Nah, ada istilahnya sekarang bergerak apa? Bergerak jadi beban. Karena bergerak. Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah jalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Rupanya persediaan air minumku telah habis. Oke, tunggu dulu ya. Diperhatikan ini videonya. Nanti saya akan tanya nanti apa hikmah yang diambil dari video ini. Nah, nanti apa pelajaran yang bisa diambil dari video ini? Apakah di sekitar sini ada sungai? Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabit terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan. Dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis dan segar. Tenggorokannya yang kering langsung terasa sejuk. Alhamdulillah. Astagfirullah, apa yang telah kulakukan? Buah apel tidak mungkin tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada seseorang yang kehilangan ataupun mengambilnya. Sabit lantas menyimpan apel tersebut. Dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Haram hukumnya mengambil benda tanpa seizin pemiliknya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini. Ya, Masya Allah kisahnya ya. Nah, kayaknya tadi Yuda sampai mati pilih menilai. Nah, artinya Yuda juga ya tidak sangka begitu endingnya ya. Nah, dari kisah ini tadi apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa diambil pelajaran? Nah, apa yang dimiliki, sifat apa yang dimiliki oleh Sabit? Jujur dan amanah. Nah, kemudian jujur dan amanah. Dari kejujuran dan amanahnya dia mendapatkan karunia nikmat dari Allah, ya. Nah, dari apel itu saja yang dia makan karena dia merasa ini bukan miliknya dan pasti ada orang lain yang punya, maka dari situ mengantarkan niat jujur dan amanahnya sehingga mendapatkan nikmat. Nah, tadi ketemu sama juragan kebun apel. Kemudian diberikan kesempatan untuk menikah dengan anaknya. Diuji lagi di situ sebelum menikah dengan anaknya. Anaknya buta, tuli, lumpuh. Tapi mendengar itu, Sabit juga tetap pada prinsipnya karena dia lebih baik dimaafkan meskipun dengan menikah dengan orang buta dan lumpuh dibanding nanti dia ditanya tentang apa yang dia makan dan kemudian dia ingkar janji. Tapi ternyata endingnya Yuda, dia mendapatkan istri yang cantik. Selanjutnya saya akan bagi kalian dengan 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, kelompok ini sebenarnya mengikut pada pertemuan kita sebelumnya, sesuai dengan gaya belajar tak. Jadi ini kelompok kinestetik, ini kelompok visual, ini kelompok auditori. Nah, tugas kalian adalah membuat satu kita bisa sebut sebagai satu karya, apapun itu bentuknya, yang nantinya kalian akan presentasikan di depan atau kalian praktekkan di depan.
bagaimanapun bentuknya, yang pasti karya itu bisa memberikan jawaban atau penjelasan ya tentang bagaimana jujur dan amanah menjadi solusi dari setiap permasalahan termasuk kasus korupsi di negara kita. Jadi kalian akan membuat karya nanti, baik itu karya apapun yang memberikan pengetahuan kepada orang lain, kepada teman-temannya tentang bagaimana pentingnya jujur dan amanah sehingga dia bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan kita. Oke, jelas ya? Nanti saya juga akan pandu hasil karya apa yang kalian mau buat. Nanti akan saya berikan juga saran. Tapi terlebih dahulu silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan apa karya yang mau kalian bikin. Kemudian juga boleh digunakan HP-nya ya sebagai sumber belajar tak. Digunakan nanti kalau misalnya kan di visual bisa melihat gambar-gambar yang terkait dengan jujur dan amanah. Kalau auditori bisa mendengarkan ceramah. Kalau kinestetik ya apapun yang bisa dilaksanakan untuk menghasilkan nanti hasil karya. Kelompok visual apa kira-kira mau dibikin? Kalau saya sarankan bikin peta konsep atau mid mapping ya. Jadi nanti bisa kita bagi siapa nanti yang menggambar judulnya, kemudian menulis apa makna jujur dan amanah, kemudian jujur kepada Allah, jujur kepada apa lagi? Sesama manusia, kemudian jujur kepada diri sendiri dan perhatikan namanya. Jangan yang lain. Silakan mulai. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam bentuk Ceramah singkat. Oke, silakan. Ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dengan kebersamaan ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode belajar kinestetik akan menampilkan drama singkat yaitu kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan pengembala. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia sebagai pembaca naskah dan Heri sebagai kambing, Yuda sebagai kanding, Rizka Nur Aina Putri sebagai pengembala, Muhammad Rasya sebagai Khalifah Umar bin Khattab, dan Dani sebagai bos si pengembala. Dari siapa yang paling jujur? Berarti kita ganti satu orang di sini ya. Saya jujur. Saya mana? Siapa yang paling suka dulu? Erlis. Ya, Erlis, silakan perkenalkan dari kelompok visual ya. Assalamualaikum dulu Erlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah sikap lurus hati menyatakan yang sebenarnya. Dalam Islam, jujur dimaknai dalam al-qaul al-haq yang artinya perkataan yang benar. Contoh jujur, tidak berbohong kepada orang tua, tidak mengambil sisa uang atau kembalian saat belanja, tidak cemas terhadap pendapat orang lain, meningkatkan kebanggaan pada diri sendiri. Serta adapun hikmah jujur, yaitu mendapatkan amanah atau kepercayaan orang, hidup lebih karyanya sudah sangat bagus. Tapi lagi-lagi kepercayaan diri dalam menyampaikan materinya harus lebih
tingkatkan lagi ya, supaya pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, baik Nanda sekalian, kita akan melakukan mengerjakan soal dalam aplikasi Quizizz. Silakan dibuka semua HP-nya. Silakan dibuka HP tak. Oke, kita mulai ya. Silakan. Ya, siap. Masuk, enggak apa-apa, bisa. Masuk saja. Adakah soalnya? Ada. Ayo, waktunya 5 menit ya. Ya, Kare, kenapa tidak bisa? Nah, ini dia yang juaranya. Kayaknya dari pakai strategi lain ya. Perhatian di sini nih. Tepuk semangat. Semangat. Mantap. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Nanda sekalian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Tadi Anda sudah mendengarkan materi, kemudian menyusun tugas, kemudian mempresentasikan tugas, juga tadi sudah melaksanakan tes soal, dan sudah ada tadi pemenangnya juara 1, 2, dan 3. Tapi jangan berkecil hati kepada yang lain, tetap terus belajar ya. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan pada materi kita pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya adalah jujur dan amanah itu adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau kita tarik benang merahnya ke kehidupan sosial kita, kalau di rumah berbakti sama orang tua perlu kejujuran, berbakti dengan ibu perlu kejujuran. Kalau disuruh perlu sifat amanah. Nanti ke depannya kita menjadi tamat dari sini menjadi pelajar, harus pelajar yang amanah. Kaca fokus. Rasya. Harus menjadi pelajar yang amanah. Nanti kalau jadi petani, harus jadi petani yang jujur dan amanah. Kalau ada yang jadi guru, harus jadi guru yang amanah dan jujur. Karena amanah dan jujur itu akan membuat pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Kalau bergaul sama teman di lingkungan sekolah, kalau punya sifat jujur dan amanah, maka orang akan suka dengan kita. Orang akan senang dengan kita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir saya mau tanya dulu bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang, seru, menyenangkan ya. Karena kenapa tadi kita menonton video, kita juga tadi menyusun tugas, kemudian mengerjakan soal dengan kompetensi. Jadi yang dirasakan hari ini pembelajarannya adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian apa hal baru yang didapat kira-kira hari ini? Apa hal baru yang didapat? Apa kira-kira? Ilmu pengetahuan, suasana pembelajaran yang baru karena kita sudah pakai aplikasi Quizizz juga tadi. Jadi itu yang paling penting, kita sudah mendapat pengalaman belajar yang baru. Oke, baik Nanda sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka tibalah kita kemudian di akhir sesi pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat pada diri kita, pada kehidupan kita, pada kerabat, keluarga kita, dan pada teman-teman kita. Semoga juga Allah senantiasa menanamkan sifat jujur dan amanah di dalam diri kita. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita